Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, berkat limpahan taufik hidayahnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan selamat, semoga tambah sehat. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di Pendopo Kecamatan Delanggu dalam sebuah kegiatan yaitu talkshow dan konsultasi serta terapi mata buat masyarakat. Semoga acara ini betul-betul mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun kesulitannya Bapak Ibu mendapatkan solusinya. Semoga sepulang dari sini Bapak Ibu diberikan kesehatan kembali normal seperti sedia kala. Bapak Ibu, sebelum kita lakukan terapi mata, perlu kami sampaikan temanya hari ini, yaitu manfaat Propetu, Musakol, dan Teh Mama dalam mengobati orang sakit yang katakan stroke, pengeroposan tulang atau pengapuran, saraf kejepit maupun yang lain. Ini penyakit ini adalah merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas dan tidak ada orang sembuh se-Indonesia ini gara-gara penyakit itu. Ya, sekali lagi bahwa seluruh masyarakat atau bangsa atau rakyat Indonesia tidak ada yang bisa menghindar dari namanya penyakit kolesterol, keringinan, kram, pengeroposan maupun yang lain, karena itu adalah faktor daripada pola makan. Sehingga kami menyarankan pada Bapak Ibu sekalian, kita kalau bisa makannya jangan asal makan, tapi harus mengukur kemampuan tubuh kita. Kalau kita ingin sehat tanpa obat, maka kita harus betul-betul pola makannya sehat, tidak asal-asal saja. Kebetulan kami selalu komunikasi dengan masyarakat, baik yang telepon maupun yang kami datangi, itu rata-rata pasti mengeluh. Apa ngeluhnya? Satu, lehernya kaku, keringinan, kram dan sebagainya, bahkan kencing tidak lancar, kadang malah sulit untuk buang air kecil. Ini salah satu indikator atau tanda bahwa kolesterol itu sudah cukup tinggi. Pengaruh kolesterol cukup tinggi adalah salah satunya ada jantungnya itu tidak normal, tidak sehat. Kadang berdebar-debar, berjalan sempoyongan, mudah lupa, matanya kabur. Ini dampak daripada kolesterol. Terus bagi orang laki-laki yang tidak jantan, ini juga hubungannya dengan kolesterol, bukan urusan lain. Kadang orang malah minum suplemen yang bukan pada urusannya. Ini berdampak pada ginjalnya maupun lambungnya. Ini penting sekali Bapak sekalian, bahwa pola makan yang sehat adalah menuju pada kehidupan yang sehat tanpa obat. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan obat, suatu saat obat itu tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena lambung, jantung, ginjal kita tidak kuat menampungnya. Maka orang yang asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi ini jantungnya sama ginjalnya bermasalah. Kadang ada yang makan kembali atau muntah, sedikit pun muntah, mual. Kadang-kadang bingung orang, kenapa kok bisa mual seperti inilah. Caranya bagaimana kalau mengatasi seperti itu? Maka teteskan Probitu itu di lidah tanpa air setiap 2 jam, mulai dari 2 tetes. Ya, sekali lagi buat masyarakat yang mengalami gangguan lambung, diisi minum juga kembali, makan sedikit pun kembali, dan berpindah-pindah kayak ada makhluk yang di dalam perut ini bisa ke tempat-tempat lain. Itu namanya gas asam lambung naik. Itu contohnya tetesin setiap 2 jam selama 1 hari. Besoknya kalau sudah membaik boleh dengan air dan seterusnya seperti itu. Jadi caranya, kalau ada yang mual, terus tubuhnya gemetar, kuat sekali, kalau memang itu berdebar lemes, maka minumi Propetu yang AS teteskan. Setelah itu boleh dibuatkan tajin. Syukur-syukur dikasih gula merah, ini untuk mendorong agar tubuh itu kembali normal lagi. Tapi bagaimana terhadap orang yang pengeroposan tulang? Kadang orang nggak sabar, minta dioperasi. Kalau dioperasi itu tidak dijamin sembuh. Sekali lagi,
Orang yang pengapuran dan pengerosan tulang, ngapur saraf kejepit di tulang ekor, tulang belakang, itu kalau dioperasi enak sesaat, nggak lama dia akan lumpuh atau nggak bisa berdiri atau nggak bisa jalan. Ini salah satu dampak daripada operasi. Maka operasi itu diperlukan tatkala sudah betul-betul parah. Kalau masih bisa diatasi, hendaknya menghindari untuk dioperasi. Apalagi disuntik uli. Ini katanya ulinya habis. Allah itu menciptakan kita dengan sangat sempurna. Karena Allah itu maha sempurna, sehingga buatan manusia itu pasti ada usia ekonomis, ada waktunya, terbatas sekali. Makanya jangan serta-merta Bapak Ibu suntik uli, apalagi vitamin C disuntikkan. Ini kalau disuntik vitamin C, diinfus suntik vitamin C, katanya itu datan, memang sesaat enak, tapi lama organ itu tidak berkembang atau tidak berfungsi dengan baik. Turun akhirnya namanya gangguan multi organ. Kalau sudah gangguan multi organ, maka orang itu masa hidupnya tidak lama. Kalau masih dikasih umur panjang, dia cenderung sakit dan hanya berbaring di tempat tidur. Makanya ini dihindari Bapak sekalian, utamanya cabai. Orang kadang berpikirnya makan cabai itu enak, kalau nggak makan cabai nggak enak. Kok pola makan ini dikembangkan terus, dilestarikan. Bahkan ini sampai turun-menurun pada anaknya. Kalau ibunya ini makan masaknya pedas, maka suaminya juga pedas, anaknya juga ikut, cucunya juga ikut. Satu makanan yang merusak lambung itu salah satu, nomor satu adalah cabai, nomor dua garam, nomor tiga adalah asam-asam itu. Ini adalah lambungnya pasti mengalami gangguan pencernakan. Makanya ini hati-hati Bapak sekalian. Kalau sudah terjadi sudah akut, sudah parah, maka minumi musakol, maksud kami Propitu LB dari 1 tetes 1 hari 3 kali, naik sampai dengan 7 tetes. Kadang orang-orang itu tidak paham, begitu minum Propitu rasanya nyeri timbul, kok tambah nyeri, dicek kolesterol tambah tinggi, takut tidak mau minum, padahal itu pengeluaran racun dalam tubuh, karena kolesterol itu ada di 3 tempat. Pertama di darah, kalau lama di daging, yang ketiga di sendi. Nah pada saat minum Propitu sama musakol, yang di sendi sini, di sudut-sudut itu dikeluarkan ke daging, makanya kok kemeng semua. Terus di darah dicekkan, itu tinggi, lah itu dikeluarkan memangnya. Lah di darah inilah akan dibuang di 2 tempat, satu dibuang dari kencingnya, yang satu dibuang dari keringatnya. Makanya kenapa kok saya menyarankan bagi orang kolesterol tinggi minum Propitu LB, terus minum musakol dan teh mama, karena teh mama ini membuka pori-pori kulit sehingga jalannya keringat bisa normal, kulitnya jadi segar, kolesterolnya terbuang terus. Itu bukan karena semata-mata biar laku, enggak. Fungsi daripada teh mama itu adalah membuka pori kulit, juga memperlancar saluran kencing. Tatkala saluran kencing ini tersumbat oleh kolesterol seperti lemak yang dibiarkan bisa jadi hernia atau jadi prostat, tatkala orang itu minum teh mama ini itu terbuang sehingga kencingnya banyak, tidak perlu operasi, dan prostat maupun hernia tidak dijamin sembuh walaupun dioperasi, karena dioperasi itu 2-3 bulan muncul lagi terus seperti itu. Sampai kapan orang dioperasi? Pertama biaya, waktu maupun resiko, dan tidak nyaman. Orang dioperasi itu nggak nyaman. Karena apa? Bekas operasi yang dijahit kan muncul namanya koloid, itu kulitnya jadi agak tebal, itu nanti nggak baik. Makanya musakol ini perannya mempercepat untuk membuang kolesterol yang ada di sendi maupun di daging. Kalau hanya di darah itu cukup teh mama dan Propitu sudah cukup. Tapi kalau untuk daging yang disebut adalah namanya kalau di secara medis saraf kejepit. Di mana saraf kejepit yang banyak itu adalah di punggung, di belakang. Nah, kadang orang duduk lama itu nggak kuat, kalau sudah duduk berdiri juga susah. Ini namanya saraf kejepit, tapi kalau bahasa Jawanya orang awam menyebut encok atau rematik. Kalau rematik itu di tulang. Kolesterol itu tidak suka dengan dingin, artinya suka dengan panas. Kalau dingin menggumpal, maka rematik itu pada saat dingin sendinya kaku.
Makanya inilah kalau diminumi teh mama sama musakol ini hilang secara berangsur-angsur. Insya Allah bagi orang yang mengalami saraf kejepit, pengeroposan tulang maupun prostat maupun hernia, itu yang dikonsumsi adalah propitu, musakol dan teh mama. Insya Allah seseorang tersebut akan ada kemajuan. Tapi kadang orang setelah minum 2 hari 3 hari itu telepon, Bapak sekalian, kenapa saya belum sembuh? Saya ini kan tidak bisa menyembuhkan orang, saya yang bisa ngobati saja, sembuh dari Allah Ta'ala. Makanya harus sabar. Kadang-kadang orang nggak sabar, saya sudah minum berapa kali? 1 kali, minum 1 kali minta sembuh. Ya bisa saja kalau Allah berkehendak, namun secara lazim, secara umum perlu waktu, perlu proses. Dinikmati penyembuhan secara bertahap ini. Jangan serta-merta setelah minum propitu langsung sembuh, belum tentu. Ada waktunya yang dimanfaatkan, waktunya yang diperlukan untuk pengeluaran racun dan penyihatan seseorang itu. Demikian Bapak sekalian sekilas manfaat daripada propitu LB atau propitu, musakol dan teh mama terhadap pengeroposan tulang, saraf kejepit, pengapuran tulang, hernia dan prostat maupun gangguan lainnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.